warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita buka, kita tutup dulu. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah bisa silaturahim ke berapa kali ya ke sini ya? Dua kali di rumahnya Bunda Eni. Semoga yang punya rumah sehat walafiat, tambah rezekinya. Hari ini kita diberikan gratisan, biar yang tuan rumah stres. Alhamdulillah tambah stres. Terima kasih Bunda Eni, semoga Bapak tambah sehat toh. Alhamdulillah, terima kasih sekali berkat doa panjenengan semuanya. Suami saya sudah sembuh. Sekarang tinggal terapi. Bagaimana caranya biar besok lepas dipasang lagi bajunya bisa jalan. Amin. Oke. Jadi suaminya Bunda ini kemarin mengalami musibah di rumah ini juga gitu ya. Oh ya. Iya. Tapi alhamdulillah sudah sehat. Semoga dengan hadirnya kita di sini menambah semangat Bunda ini untuk merawat suaminya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya kita mengarahnya ke KPPAI. Jadi teman-teman perlu dipahami bahwa kami sebenarnya sudah lama ya membuat nama ini, sejak tahun berapa ya? Kayaknya udah lama lah. Komunitas Trainer Permainan Anak-anak Indonesia. Berawal dari ketika dulu kita sering membuat jadwal setiap minggu. Ayo bawa botol kita main, ayo bawa tali kita main gitu. Berawal dari situ akhirnya komunitas itu muncul dan alhamdulillah sudah menyebar di berbagai daerah gitu. Jadi teman-teman kita ada yang hampir seluruh pelosok negeri gitu. Papua ada, di pokoknya di mana-mana ada. Jadi nanti kalau teman-teman aku arep neng Papua gitu, nanti kita kasih kontaknya. Aku arep neng Kalimantan gitu. Sehingga arahannya adalah ya kita bersatu padu untuk happy-happy lah gitu. Dan ketika kemarin saya didapuk untuk turun gunung gitu, wingi jadi penasihat, saya jadi ketua malah turun gunung. Artinya ya wis lah, demi teman-teman, demi kita semuanya, kita mau mengajak kembali lagi kepada ruh nama itu sendiri, kan namanya komunitas trainer permainan gitu. Sehingga yang namanya ngegame ya ngegame gitu, tapi kan di Indonesia banyak game online, gamenya game tradisional gitu, gamenya permainan dari barang bekas. Nah ketika ngegame itu ada ilmunya lagi. Ada namanya yang kemarin teman-teman yang pas itu ikut ya, AELI ya, Asosiasi Experiential Learning. Ada yang ikut? Ini ya, ada lagi yang ikut. AELI itu membahas bukan di bukan di alatnya, tapi bagaimana membuat permainan itu lebih bermakna begitu. Jadi misalkan bermainan halo begitu. Nah halo dibahas ono ilmune, halo ki opo, macam-macam kayak gitu. Sehingga setiap kata itu bermakna. Itu namanya AELI, Asosiasi Experiential Learning Indonesia gitu. Nah kami sebenarnya mau mengarah ke semuanya, mengajak teman-teman, ayo toh ngejak dolan toh begitu. Nah dolanannya apa? Nah dolanan kita kembali ke masa lalu, permainan tradisional. Nek awak dhewe fokus nang kono, insyaallah pasarnya itu banyak. Dari dinas itu masih butuh, lalu setiap sekolahan itu masih memerlukan permainan tradisional begitu. Kalau permainan dari barang bekas ya memang fokus kami dulu itu ono tali untuk dolanan, ono botol bekas yang dolanan gitu. Sehingga dulu kita membuat itu. Nah dalam perkembangannya saya mengajak teman-teman yang bertiga itu, tiga itu, nah itu makhluknya. Saya mencoba mengajak, ayo toh nggak dolanan begitu. Nah ada spesialisasi, kalau yang warna hitam itu khusus di pipa. Jadi pipa-pipa peralon itu kita coba khusus di Pais. Jadi beliau yang membuat, memproduksi, dan nanti sebelum produksi dia harus mencari ke pemulung begitu, cari-cari, beli-beli gitu, ditimbang, diresiki, dicat, nah sehingga
warnane yo ireng ngono kae ya memang sering dolanan ning TPA ngono kuwi. Sehingga rupane dadi elek. Senengane dolane karo pemulung. Jadi nah itu karena memang kalau kita melihat dari pipa, karena kami menikmati kenapa itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, karena kalau di kilo ini sekilo piro wingi? Kilo wingi niku sekitar 5.000. Pada saat berada sama bose ngakune jadi sekilo iki nggak nyampe 5.000. 5.000 ya? Jadi kalau teman-teman nimbang ini tuh sekilo. Jadi dicampur begini, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Ketika di kilo regane 5.000. Nek pertimbangannya adalah kenapa itu menjadi nilai ekonomi. Nah, misalkan ditimbang, pertanyaannya sederhana. Untuk ditimbang, terus nanti kita cacah begini gitu. Dapat banyak nggak? Ini kilo. Nah, kecil-kecil begini. Nah, ketika saya jual, iki 10.000 sakmene iki. Nah, loro ngene 10.000. Berarti untuk membeli 1 kilo barang-barang yang banyak, iki wis diwakili sak wadah iki ngono kuwi. Lalu saya berpikir, oh ternyata punya nilai ekonomi ya begitu. Nah, ketika itu kita semangat. Ya wis yuk awak dhewe dadi pemulung wae. Elek ya ora apa-apa sing penting oleh duit ngono kuwi. Akhirnya kan begitu arahannya. Nah, ini juga begitu, dapatnya segini. Kalau segini piro iki regane? Sakmene piro? Nek wingi kita jual ke Bandung 25.000. Karena 20.000 ngene iki. Sakmene iki. Padahal nek dicacah-cacah iki sekilo ini dapatnya sekarung. Jadi sekilo itu hampir setengah karung ya? Ya kurang lebih. Nah, ketika itu kita lihat, oh ternyata memiliki nilai ekonomi yang tinggi begitu. Lalu saya mengajak teman-teman yang terutama yang membuat, ya wis yuk kita niati we jadi pemulung ora apa-apa, yang penting oleh duit gitu. Nah, akhirnya barang-barang inilah yang kita ciptakan banyak. Nah, yang khusus membuat di pipa itu Pakis namanya. Jadi nek misalkan teman-teman mau request aku duwe pipa mbok digaweke, nah nanti request aja sama beliau. Lalu di sebelahnya itu Pak Tris, itu khusus di papan. Nah, ini papan segini. Jadi papan itu ketika karena kan saya menganalisa alat main yang ada di dunia luar gitu, atau menganalisa permainan ternyata memiliki nilai tinggi begitu. Nah, ketika dibuat ini sak triplek wingi rego piro? 120.000 ya. 120.000 jadi berapa papan? Hampir 45 ya. Jadi 45 begini. Berarti taruhlah 45 dibagi 120.000 itu piro? Rata-rata satu tripleknya sekitar 3.000-an ya. 3.000-an. Jadi ketika kita buat lalu tinggo dolanan ngene iki, wah nang kita iki mengko kena sapa? Nah, Mas Hanan kena mengko dilik-ilik kayak gitu. Sehingga iki 3.000. Nah, iki kemarin kita jual 30.000 laku, 25.000 laku begitu. Nah, sehingga harapan saya mau ngajak teman-teman nih, ayo toh menjiwai permainan sehingga punya nilai-nilai tersendiri dari sisi penjualan, dari sisi kreativitas begitu. Karena di sini tuh sebenarnya sudah punya link yang banyak begitu. Yang membuat sudah ada, bahannya sudah oke gitu kan. Kalau melihat dari produksi itu kan ada manajemen. Ada yang namanya manajemen produksi. Manajemen produksi kan wilayah mereka karena sudah ada kegiatannya sendiri. Manajemen keuangan begitu. Nah, nek regone 3.000, teman-teman kan tak kira iso lah tuku 3.000 kilo begitu. Mengeluarkan uang 3.000 untuk beli pipa, lalu digawe dhewe, nggo dolanan dhewe, didol dhewe, no kan iso. Nah, sehingga rego 3.000 kuwi iso dienggo dolanan.
Lalu manajemennya manajemen SDM. Nah teman-teman kan trainer, sehingga ketemu peserta, ketemu wali, bisa didol dewe begitu. Nah, yang kurang kita adalah pemasaran. Nah pemasarannya biasanya kita lewat dunia online sama kegiatan. Jadi yang di warna merah itu Pak Tris fokusnya ke kayak begini, lebih fokus ke apa ya, papan. Permainan serba papan. Kalau yang ada di sana ada. Jadi Pak Tris itu kemarin sudah membuat berapa jenis permainan papan yang sudah dibuat kemarin. Jenis yang berbeda mainannya 45. Jadi 45 permainannya berbeda-beda begitu. Nah, papan semuanya, khusus papan. Nah, kalau yang sebelahnya ini Pak Mas Kolis itu lebih ke bambu gini. Kemarin sudah kita desain di teras opak, ada berapa? 123 permainan khusus bambu begitu. Lah bumbu iki regane pira memang dibuang-buang awake dhewe jiko dienggo dolanan payu begitu. Sehingga saya itu ingin mengajak nih teman-teman dari sisi, karena yang namanya jualan itu kan ada dua ya. Ada produksi sama jasa. Nah, kebanyakan kita dunianya kan dunia jasa. Bunda kan ngajar, semuanya ngajar betul nggih? Nah, ngajar itu kan bentuknya jasa. Seperti Pak Dokter itu kan jasa. Lalu ojek itu jasa. Nah, sehingga kalau jasa ya kita dapatnya hanya di jasa saja. Padahal ketika kita jualan jasa, maka kita berharap juga ada produk. Nah, kayak Kak Aji ini ya jasa ya produk begitu. Jasanya yang ngomong, ketika baru ngomong gawe buku, payu, jadi kaki kanan kirinya wis aman dheweke. Nah, kalau saya berharap yo nulis, yo gawe dolanan, yo ngisi gitu, sehingga triple lah gitu. Nah, saya ingin mengajak teman-teman yang sudah sering ngisi dari sisi jasa, nah produknya piye begitu. Nah, ini sekelumit tentang komunitas kami yang kami bangun begitu. Sekretariatnya gimana ya? Sekretariatnya dahulu ada di tempat kami, tempat saya begitu. Nah, di Mutiara begitu. Terus kemarin pindah ke Pak Saiful. Terus kembali lagi ke saya lagi begitu. Nah, sebenarnya kita punya tempat di daerah Patangpuluhan, rumahnya Bu Nuryati begitu. Tapi teman-teman belum pernah ke sana. Nah, kita berharap kita bergandengan tangan untuk bermain berkaitan dengan alat-alat main yang banyak kita sediakan. Kalau mau bergelut di dunia permainan, insya Allah aman lah. Oke. Nah, sekarang karena kita mau happy gitu, kita tidak membahas komunitas. Materinya kan materi yang sederhana ya, pembukaan acara. Barang bekas atau bahan bekas? Oh, keren. Barang bekas atau bahan bekas? Pertanyaannya yang keren. Nah, jadi kalau barang itu tuh kayak begini tuh namanya barang. Ini namanya barang. Nah, barang itu barang tapi sudah bekas atau belum gitu. Kalau barang bekas itu ininya Bu. Iki wis tak ombe. Ini kan jadi barang bekas, betul ya? Tapi kalau bahan itu tuh sesuatu yang saya mau pakai gitu. Misalkan nih bahan mau membuat tempe goreng apa wae. Bahan untuk membuat tempe goreng apa? Tempe, terus goreng. Gorengan, bumbu gitu. Pertanyaannya pisang masuk enggak? Enggak. Bahan. Pertanyaannya adalah tepung kanji mlebu ora? Masuk. Gula masuk enggak? Nah, begitu, sehingga bahan kuliah saja sesuatu yang dipakai aja begitu. Tapi kalau barang, yo ini namanya barang. Jadi kalau barang bekas ya ini namanya barang bekas kuwi. Ini barang bekas ini. Nah, ini udah. Ini barang sudah bekas. Tapi kalau kita ajak nge-game besok pagi karena ada acara, maka barang bekas jadi bahan bekas.
bahan yang sudah bekas ini kita pakai untuk ngisi outbound gitu. Tapi Mas Hanan nggak ikut, ya berarti dia nggak termasuk gitu aja. Jadi bedanya barang karo bahan nih, saya membaca itu, oh ternyata bahan itu adalah, nah kayak gini. Ini bahan sesuatu barang gitu. Ketika pipanya aja, maka itu namanya barang. Tapi yang berarti ini yang diperlukan apa wae untuk membuat ini ayo? Tali, pipa, manik-manik. Cuman 3 ini aja bahannya. Kalau barangnya ini nggak termasuk gitu karena beda. Tapi ini sama-sama barang gitu. Kayu yang sudah tidak terpakai kita ambil, kita potong begitu. Tapi karena memang beda fungsi ya namanya bahan. Oke? Atau barang itu yang udah jadi seperti itu barang. Bisa jadi. Kalau bahan itu kan ada pipanya. Kan konteksnya barang ada bekas. Jadi ya. Barang bekas itu ketika sesuatu yang mau digunakan lalu dikumpulkan lalu kita susun menjadi, yaitu namanya bahan. Nah barang kuwi ya sudah terpisah-pisah begitu, tapi dia tidak diramu loh. Secara umum. Ya semono wae lah ya lanjut ya. Kangelan ya. Ada kan yang kewala-wala. Ya kan itu kemarin lomba kreasi barang bekas. Betul. Makanya saya berpikir ketika mengalami dunia main begini, alat permainan edukasi. Nah, yang dibuat oleh guru-guru alat kreativitas edukasi begitu. Karena apa? Sing digawe ora iso dienggo dolanan ngono kuwi. Ya digawe bentuk ABC ngono kuwi. Iki dolanane piye? Ya ini alat permainan ngono kuwi. Dadi ya gitulah Indonesia. Oke, sekarang kita mau belajar sederhana nih. Kaitannya dengan apa ya? Judul yang kita buat kemarin apa judulnya? Opening class. Opening class. Oke. How to be opening class gitu ya. Keren ya, keren. Nah, saya berpikir sederhana karena kaitannya dengan opening class. Jadi kan opening class itu apa dulu ya? Ini bahasa sing rancu dan ini kita perlu obrolin gitu loh di dalam komunitas ini gitu. Dalam komunitas. Yang pertama kan opening. Jadi sudah apa sih ini? Opening. Terus yang kedua ice breaking. Wah, ini teman-teman sering dengar ini. Terus selanjutnya ada kata-kata fun game. Nanti kita coba membedah sedikit-sedikit ya. Lalu ada juga namanya game based learning. Mas, anyar ibu. Oh, ini udah lama ya. Oh, berarti udah bekas ya. Ini udah lama ya. Termasuk bahan bekas apa jasa bekas? Jasa bekas. Jasa bekas. Ya. Atau ide bekas. Ini udah ide bekas ini. Ini ada outbound, ada yang namanya IL. Jadi ini bahasa-bahasa yang sering kita dengar dan sering kita samakan ngono kuwi. Sehingga aku ndelok oh iki mlebune opening apa ice breaking ya? Apa masuk fun game ya gitu. Nah, ini bahasa-bahasa yang perlu kita obrolin gitu ya. Nah, yang pertama, ini kan opening class. Jenenge wis beda-beda, otomatis artinya ya beda-beda. Nah, ada juga IL. IL ini yang teman-teman kemarin lakukan di Semarang. Ora, ini nanti ya. Neng Karanganyar. Nah, Karanganyar. Itu IL itu. Jadi ada komunitas IL, ada komunitas outbound. Kalau ini ada tapi ini para psikolog ini mlebune. Nah, fun game, ice breaking. Nah, sekarang kita mau bahas satu persatu gitu aja. Nah, yang pertama kan opening ya. Berarti opening itu artinya apa, wes? Membuka ning. Nah, ya. Membuka. Beginning dong. Oke, berarti Membuka maning. Ada yang namanya Neng di sini.
Oh, ada. Ayo kita buka sini nih. Berarti mau buka namanya Mbak Ning gitu. Iya. Ya. Dicek masih bekas atau gimana? Baru apa bekas, Pak? Lah kan opening kelas bukan bekas. Bunda kali loh. Oke. Nah, kalau opening berarti kan ada jeda waktu, rentang waktu. Taruhlah waktu 1 jam gitu. Nah, kita buat opening berapa menit? Tawa iki wis misalkan rentang waktu kita ngobrol outbound aja wis yang bertemu dengan klien gitu aja. Rentang waktu pirang jam awak dhewe ketemu klien? 2 jam. 2 jam. 2 jam ya. Dari jam 10 tekan jam 12 gitu. Nah, berarti kan ini dibagi 2 jam ini pirang menit? 120 menit. 120 menit dibagi piro iki? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 120 bagi 6 piro? 20 menit. Berarti iki 20 menit ya ora ngono ya. Itu kesuwen. Paling ndak opening pirang menit wis. Karena yang banyak nanti di outbound-nya IL nggak terlalu banyak. Kita bagi aja wes, misalkan 120 menit. Berarti openingnya pirang menit? 10 5 menit. 5 menit we ya. 5 menit aja. 5 menit. 5. Telur rokoknya telur. 5 menit. Biar disepakat. 5. 5 menit. Tawar menawar. Karena di ilmu juga nggak ada pembatokan. Kalau ice breaking pirang menit? Ya. Piro? 10. Ya, 10. Kalau fun game? Ya mirip-mirip lah ya dia ya. 10. Kalau game based learning? Ya 50-50. 20. Game based learning itu Jadi buka acara, lalu tema yang mau diangkat, baru ice breaking. Jadi jenenge tema kan akan muncul. Temanya apa? Misalkan tumbuhan gitu. Ini paut mana ya? Aku mlebu SD ora iso. Ya wis yang penting gampangnya ngono wae wis. Yang umum. Yang umum wae. Misalkan temanya adalah leadership begitu ya. Yes. Misalkan dibuka acara kaitannya dengan leadership. Lalu ice breakingnya adalah tentang leadership. Lalu mainnya fun game itu juga dengan leadership. Lalu game based learningnya ini berkaitan dengan sesuatu yang mendasari dari pembelajaran gitu. Ada teorinya, lalu teori itulah yang nanti kita mainkan. Nah, outbound itu adalah sesuatu yang membuat karakter itu terbentuk bareng-bareng. Ayo nang jopo dolanane bareng ngono kuwi. Ini problem solving. Nah, IL itu lebih ke arah teman-teman peserta itu menjawab dhewe dari pertanyaannya dhewe ngono lho. Iya yo. edan dhewe berarti. Jadi dia kan sudah melalui proses ini. Nah, ketika kita tanya, dhewe iki jawab dhewe ngono lho. Kita tidak usah memberikan solusi, tidak memberikan arahan lagi karena di sini tuh sudah mereka melalui bareng-bareng ngono kuwi. Bahasanya kesan dan pesan. Ah, bisa jadi kesan dan pesan atau refleksi diri. Refleksi diri. Muhasabah. Muhasabah. IL ini kayak ngono. Nah, ini berarti dibagi iki 15, iki selawe. Terus sing suwe sing endi? Outbound ya berarti ya. Nah, game based learning pirang menit? Manut wis 10 ya, Mas? 10 ya. Berarti iki 35. IL-nya piro IL? Taruhlah 15 lah ya. 15. Berarti 15, 20, 50, sisane 70 menit di outbound. Iya. Sajam suwi yo. Ya kalau berenang dan Tubing. Oke, izin tanya. Iya, siap. Apakah outbound itu bukan keseluruhan dari rangkaian kegiatan itu? Ya,
Jadi kalau mengikuti pembelajarannya ada di Indonesia, wow keren ya. Sekarang teman-teman lihat di Google aja deh, di Google, biar nyambung bahasanya. Ketik di Google-nya masing-masing kerangka pembelajaran mendalam. Coba, diklik di Google. Kerangka pembelajaran mendalam. Biar nanti ada satu frekuensi dari teori yang akan kita munculkan. Kerangka pembelajaran mendalam. Nanti ada Kerangka pembelajaran mendalam. Nanti ada kotak. Lalu di tengah-tengahnya ada bunderannya. Wes ayo oke wes. Ada digambar. Klik digambar. Nah itu ada lingkaran, paham ya? Paham. Yang pertama apa? Lingkaran yang pertama. Pembelajaran mendalam. Oh. Ini kan ada lingkarannya begini ya. Ya. Oke, ada berapa lingkaran? 2, 4, 1, 2, 3, 4 gitu. 4 toh? 5 sih. 4 toh? Yang cuma 1, 2, 3, 4, 5 punya 5. 1, 2, 3, 4 Biru, putih, biru, jingga. Berarti biru. jenengan udah bekas itu Bu, jenengan itu. Iya. Infonya kita yang terbaru. Iya ini kan. Maaf Ini ya, berarti ya. PM ini ya. Ya. Oh Ya, itu PM. PM. Oke. Ya, tapi kan intinya bukan di PM-nya, tapi penyebarannya. Ya, Iya. siap. Yang pertama apa senengnya? Itu namanya kerangka. Yang pertama apa senengnya? Praktek pedagogis. Terus yang kedua apa? Oh, lingkaran paling luar dulu. Lingkaran paling luar. Partai pedagogis, lingkungan pembelajaran Nah, itu. satu-satu ya. Berarti Oke. kan kalau dihubungkan ke sini begitu. Ini misalkan awal dia Arab dolanan. Nah, itu. Yang pertama adalah praktek pedagogis. Awak dhewe iki arep dolanan ning ngene kuwi begitu. Dengan cara apa begitu? Ini tolong dijawab. Dengan cara diskusi boleh, dengan cara permainan indoor boleh, permainan outdoor boleh gitu. Sehingga ini tuh menggunakan praktek pedagogisnya sing ndi ngono kuwi karepe. Oke ya. Berarti praktek pedagogis itu sarane iki arep dolanan piye ngono kuwi. Berarti boleh indoor, boleh outdoor. Nah, yang selanjutnya adalah lingkungan pembelajaran. Lingkungan berarti boleh main di pinggir sungai, boleh di pinggir pantai, boleh di tengah sawah gitu. Sehingga teman-teman harus siap neng ini ki. Sesuk le ngundang nang ngendi? Wis to sing penting mangkat kan biasanya kan teman-teman gitu toh. Terus orang ngerti nggone, orang ngopo-opo, wah ngene cilik ngono kuwi pesertane akeh, ora iso obah. Wah sakmene dienggo wong 200 ya kan ngono. Wah wis ora iso obah kon outbound. Ini dialami oleh para outbounder ini. Begitu. Lalu apalagi pembelajaran apa kaitannya dengan teknologi ya? Pembelajaran digital. Nah, digital. Nah, nanti ketika outbound otomatis teman-teman ada khusus yang video-video, terus yang kemitraan. Nah, kalau dulu kenapa outbound itu mahal? Karena ada asuransi nih. Pertanyaannya, pas training center ono asuransinya apa ora? Belum, baru kasusnya. Bukan murah. Ono ambulannya apa ora? Nah, ketika outbound ada ambulannya enggak? Hah? Enggak ada, berarti murah. Berarti ukurannya ngono kuwi. Karena enggak bermitra. Iya. Kalau dulu kenapa outbound itu mahal hampir 2 juta, 3 juta? Ngono kuwi karena memang ada psikolognya, ada tim dokternya ngono kuwi sing marake larang ngono kuwi bisa. Atau mungkin jenis outbound-nya juga kali ya, yang bikin mahal juga. Sebenarnya tuh sejarah outbound tuh begini. Jadi dulu itu outbound itu kan untuk corporate ya, untuk perusahaan. Lalu datanglah seorang outbounder datang ke perusahaan lalu ke SDM. Masalahmu kuwi apa gitu. Leadership kepemimpinan nggak bagus. Lalu administrasi nggak keren begitu. Terus bocah-bocah iki komunikasinya kurang nyaman gitu. Akhirnya trainernya yowes tak urai lewat outbound begitu. Akhirnya masalah-masalah yang ada di HRD dikeluarkan dalam bentuk game. Sejarahnya itu begitu. Sehingga
dulu itu perlu yang namanya dokter, psikolog dan yang lain-lain, lalu di hotel, dan sehingga per orang itu rata-rata 5 juta untuk beli outbound begitu. Nah, ketika aku ngedolarang, Mas Hanan melu, Mas Taufik melu, jenengan melu, Pak Pedo melu toh. Ketika orang ikut kan ATP banget, amati, tirukan, klub, gitu toh. Aku kayak dolanan mengene kita, ngene iki ya. Teman-teman, iki apa jenenge? Ya. Mas Hanan tangkap. Woi, sudah. Oh, apa ini, Mas? Ya Allah. Kok balik dari 20 juta. Nah, ulangi lagi ya. Siap. Tangkap. Woi, lempar. Nah, ini toh. Terus setelah selesai acara, peserta do seneng begitu. Meng dolane nguncalke. Pertanyaannya, permainan nguncalke iso ora teman-teman ketika di luar acara ini? Bisa. Jadi larang kok jadi murah? Kenapa? Kabeh do iso. Nah itu tadi. Jadi dulu itu mahal. Kenapa? Karena mengene tok. Terus uncal kayak meneh. Wah, lahap larang. Omongan sing larang. Wah, ternyata mengono aku iso. Idol 1.000. Gitu. Sehingga Pangandaran para tim outbound yang sekarang di IL, wih do nesu-nesu. Ya Allah, aku disegel larang. Gara-gara banyak penyusup datang. Akhirnya jadi murah gitu. Nah, kenapa para guru itu mahal? Karena memang yaitu memberikan informasi yang sederhana itu begitu. Dikaitkan dengan happy, gembira gitu. Oke gitu ya. Terus, nah kaitannya dengan pertanyaannya Mas Topik tadi, yang terakhir di atasnya PM itu apa jenenge? Sing dhuwure PM. Sing dhuwure Yang mana? PM. Kayak mana? Apa? Dhuwure PM. Ya, iman. Takwa. Terus, Warga negaraan. terus, Kreativitas. terus, Mandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, kolaborasi, penanaman kritis. kritis. jadi ini tuh sebenarnya untuk menciptakan ini kan. Jadi mandiri itu diharapkan muncul di outbound ini kan. Ini menciptakan ini atau itu yang menciptakan ini? Jadi dengan adanya outbound itu kutu nanti anak jadi mandiri ngono kuwi lho. Berarti outbound menciptakan mandiri. Bisa jadi. Tapi kan kita harus tahu hubungannya karo kono gitu. Jadi ada sinergi keduanya lah begitu. Ini outbound ini dibuat lebih kreatif sehingga muncullah kreativitas itu begitu. Sehingga outbound ini tuh tujuannya untuk pembentukan karakter ini. Jadi ujung dari profil dari kelulusan ya berarti kelulusan. Jadi nanti ujungnya ini para peserta yang main di sini, ini mengko lulusnya membentuk itu begitu. Tapi itu kan ada 8. Dalam outbound ini kan nggak mungkin walu-walunya muncul. Dipilih misalkan ono piro. Teman-teman mau milih telu wae wis, sing endi? Keimanan itu pasti ya. Nah, iman, terus apa meneh? Kemandirian mungkin. Terus Komunikasi. nah, 3 aja. Oke. Gak usah banyak-banyak. Karena karena duitnya dikit kalau Ya, bisa ketahui mau. Ada walu-walune yang mlayu to mau. itu makanya penting itu. Jadi kalau teman-teman mau jadi orangnya ekonomi ngono kuwi, dibahaslah satu aja. Bahas satu didalami kreatif gitu. Nah, karena regane murah kuwi mau. Murah njaluk oke. Iki. Murah oke iki kacan. Waktu atos kok aku kok. Tak terake. Oke. Oke. Murah oke. Aja marah seret vokal. Oke, gitu ya. Nah, IL itu adalah ujung dari setelah dia pelaku, aku ternyata kreatif tenan nih sama outbound gitu. Akhirnya dia merasakan sendiri, merasakan itulah IL tadi. Karpe. Oke.
Nah, hari ini kita fokusnya neng ngene wae. Dalam neng ngene sayangnya satu. Mengko karena ini regane murah. 30.000. Jadi kita nggak bahas dalam ini. Golek sing 5 menitan wae, oke ya. Cerdas. Pengen lebih ikuti berikutnya ya. Paham ya. Paham lah. Jadi saudara IL berarti larang ini. Yang dikasih kita ini yang bekas-bekas dulu. Enggak, maksud saya adalah kita itu melihat dunia luar gitu loh. Kan ada yang namanya di situ kan ada yang namanya taksonomi Solo gitu. Ada taksonomi Bloom. Saya melihat ketika kita mampu menganalisa ini semua begitu. Nah, awak dewi kepingin sing endi, maka kita punya branded sendiri begitu. Maka ketika ada Ucok, Pak Ucok, siapa ya, yang dosen dari UGM itu, ketika dia ngegame ngene iki, seret begitu, maka DWE sing ngegame ki teman-temannya aja, dia hanya nutup ini, gitu. Dia fokusnya di IL-nya aja. Dia nggak mau dolanane dikasih ke tim. Tapi idenya dari dia, tolong ini dimain game begitu. Terus dia hanya muncul di endingnya ini. Ada namanya Pak Agus, ada yang namanya Pak Ucok gitu. Ucok siapa ya lihat? Dosen UGM. Nah, dia hanya muncul di sininya aja. Dewe ramelu iki, seru-serune apa-apa odone terserah diberikan ke tim. Lalu dia muncul di sini. Akhirnya orang ini terkenalnya hanya di sini begitu. Nah, ketika nanti teman-teman milih, ya wes aku pinginnya main iki tok wae gitu. Ya udah, kan brandingnya sudah kuat. Ya udah, dia hanya mampu di opening class begitu. Nah, didalami opening class jenengi dhewe Mr. Topik Opening Class. Oh, rampung. Berarti iso digeret nanti ngono lho. Murah tapi. Murah. 5 menit. Oke, maksud saya ketika punya brand inilah nanti kita punya keinginan berbeda. Nah, aku ndelok karena saya melihat menganalisa gitu. Ice breaking-nya yo kuwi, opening-nya yo kuwi, fun game-nya yo kuwi, outbound-nya yo kuwi begitu. Nah, sehingga ketika ini dicampur baurkan akhirnya pemahaman itulah yang perlu kita obrolin begitu. Hari ini kita mau obrolin. Oke. Sebentar. Tadi ya kui-kui tadi itu maksudnya apakah orangnya kui atau yang permainan yang kui? Ketika teman-teman lihat di TikTok begitu, ice breaking begitu, maka yang muncul ini nanti opening class yo ice breaking, fun game yo ice breaking, outbound yo ice breaking begitu. Sehingga kita mau membedakan yang mana ya, ada Master ice breaking begitu. Nah, ketika ini kita bedakan, kelihatannya lebih menarik deh, kita lebih membahasakannya. Oh, aku wis 5 menit, berarti opening khusus itu aja wis. Mengko bahasnya berarti kaitannya dengan yang lainnya begitu. Oke, itu nggih. Ada yang perlu dipertanyakan? Yang game based learning tadi coba gunanya. Apa Pak? Game based learning tadi itu penjelasan mudahnya gimana Mas? Oh, artinya sih wae wis. Iki apa? Main. Base itu dasar. Learning itu apa? Pembelajaran. Jadi apa jenenge? Permainannya sederhana. Tapi ini perlu game based learning itu perlu praktek ya. Iya, wong papat praktek kok. Belum ya? Ya. Yuk. Oh, Bunda cari 4 orang boleh 4 orang ya, Ciro lu 4, Ciro lu. Oh, kono wong piro kan rene. Oh. Ya wis yuk kumpul. Jare arep game based learning. Ayo. Yuk. Kumpul. Membuat lingkaran ya. Buat lingkaran. Udah berempat. Yuk buat lingkaran. Bisa kok wae. Membuat lingkaran. Sing lanang wedok. Ayo sing lanang melu rene. Yo lanangan. Aduh. Iya sing lanang. Sing merasa lanang gini.
Linggo wae. Linggo. Linggo tapi melingkar maksudnya. Nah, Udah Pak Haji, kita tuh duduk aja. tapi mainnya meng siji tok wae ya. Rasa oke-oke ya. Oh, berarti nonton iki aja. Ya ora, tetep main mape. Maksudnya satu permainan aja. Karena kan kita mau bahas opening, iki wis mlebu rene. Ya wis sitok wae lah. Besok udah bayar meneh. bayar. Goro-goro apa jenenge? Barang bekas iki. Yuk. Semuanya ngumpul ya. Oke. Murah mahal nih, Kak. Ayo. Ini gini murah mahal nih. Ini mahal kalau menghitung. Oke, siap ya? Sudah? Wes udah kumpul ayo melingkar. Kurang Udah? satu ini loh. Udah. Ayo, Pak Tris ikut, kene. Sebelah duit ya. Ayo, Keng. Karo Keng, terakhir makanan. Oke. Apa? Oh iya. Itu dulu dia Pak. Nggak apa-apa lanjut aja. Oh, nanti biarin Dulu aja dia. Iya. Oh, beneran tau dari Bandung. Udah? Yuk, mulai ya. Sudah? Sekarang yang ini laki, yang ini perempuan. Wes bentuk lingkaran durung? Wis. Udah, ya wes ngene iki. Yo ini iki mulai. Yo wis. Bayaran. Ya wes ngene iki jenenge gebeser Ayo ning. wis. Ya wes rambut to. Urung. Learning is banget iki mau yang marning merano. Sampai karbu ada kompes lo. Ucalke ngono. Lewat jumlah. Aja mana-mana. Monggo. Baru pertama kali tamu saya yang datang ke sini overboard dan di Paskas dipersilakan Kak Pipi tepuk tangan. Biasanya nggak marah. Dipersilakan. Biasanya kalau pusat. Iya. Suruh keluar. Monggo mangganya. Ya enggak, ini kan lagi masih rawan-rawannya gitu kok. Masyarakat tadi dia enggak punya. Pak Pipi ini ganggu arep dolanan. Ini dari Bandung, jauh-jauh, tepuk tangannya yang dari Bandung. Ini dari tadi. Ini dari tadi. Pak Pipit baru apa bekas? Itu lakukan berkata dia. Ayo. Ya, Udah? Belum. Belajar kita tahan emosi. Nah, sekarang kalau sudah ngumpul, ya kasih ruangan untuk yang Bandung pen melu. Pak Pipit melu ora? ya. Ora. Saya. Oke, berarti kan ada tiga ya, 1, 2, 3. Berarti kan permainan yang mendasari pembelajaran gitu toh. Nah, berarti kan kalau ada kaitannya dengan dasar gitu, berarti kan teman-teman harus memahami nih. Yang pertama permainannya boleh bendanya, boleh hurufnya, boleh angkanya, dasarnya dulu loh ya. Ada huruf, ada angka, ada bentuk gitu. Ada gambar. Nah, gitu. Ada warna, we. Ini dasar we ya, dasar ya. Karena kita mau cari dasar. Nah, kita punya kesepakatan nih. Mau sinau apa? Angka, huruf, bentuk, gambar, warna. Oke. Ayo, milih. Warna. Apa? Warna. Warna. Oke, siap. Kita deal warna ya. Ini deal ora, melu ora iki. Deal. Oke. Apa? Angka. Iya toh.
disepakati ben iso bareng. Ayo kita sepakat iki. Mau. Ini sepakat angka. Oh, piye kowe ora. Lah berarti ora iso join no. Ya, Sak kelas ora iso sak join. kelas. Sak kelas kan mau warna apa gambar apa bentuk apa angka. bentuk Bos, ini gambar. Gambar. Ini lho, aja takoni. Ini lho ini lho. Enggak, karena kan base learning jadi punya dasar pembelajaran dulu. Makanya tak kasih dasar dulu mau sinah huruf, angka, tapi kabeh kudu melu bareng. Semua. Semuanya. Apa? daripada bingung Apa? Pak milih Jangan dimilihin lah. Warna. Kita kan merdeka jadi harus apa namanya? Belum. Teman-teman harus tahu sendiri. Belum. Apa? Semu. Yuk. Ayo kok kayak dijawab Ini bos. Takon juga kabeh. Ya iya makanya kan merdeka, Mau nanti merdeka. langsung toko di swab kowe kudu ngene. Ya, ora oleh, itu nanti di K13 nih. Ya kowe Kurikulum merdeka enggak boleh. dicari ya beda kabeh meneh. Lah iya. Oke, deal apa? Deal apa? Angka. Gambar ya, gambar ya. Oh, iya, gambar. Deal ya, gambar ya. Ya, Jadi kita punya dasar. Dasarnya adalah gambar. Berarti kan pembelajarannya tentang apa? Gambar toh. Oke. Gambar. Oke. Sudah? Sekarang ambil kertas satu dalam satu kelompok buat ambil satu kertas. Dah. Siap. Sekarang ambil satu bolpen lalu digambar terserah apa wae. Dalam kertas itu digambar. Yang menggambar berapa orang? Satu aja. Gambar apa aja bebas, terserah. Ini gandeng lembu ya gambar bahasa. Gambar. Duit aku lewusi. Bebas. 1.000. Wes, deal. Gampang toh? Sekarang dibuat segi 4 kayak itu tadi biar wes rasa wes. Iki saiki wong piro ki? 1, 2, 3, 4. Melu ra kuwi? Ora. Ora. Berarti ini ada berapa yang laki ada berapa? 6. Ini ada berapa? Yang perempuan? Piro? Sekarang dilipat. Dilipat sesuai dengan jumlah peserta yang ada. Iki 6. Bebas, pokoknya asal dilipat. Ya Solo iso ora. Pokoknya asal dilipat. Bebas. Berarti ini 6 lipatan, ini 9 lipatan. Ya wis padha 6 wis ben padha-padha apa learning-e wis. Padha 6 wae wis. 6 bagian lipatan atau 6 kali melipat? 6 kali melipat. 6 kali melipat. Udah, dibuka. Apa? Udah dibuka. Nah, sekarang teman-teman dipotong sesuai dengan apa namanya garis-garis yang ada. Ayo, gunting lah. Gunting boleh. Tidak ada instruksi untuk membawa gunting. Rasa digunting rapopo sing Ora men rapi sisan. ya wis. Terserah. Wah, kuwi dong go kreatif. Patung Doraemon berarti. Tok, genah ning roti barang. Semuanya. Anak Doraemon. Kan ngapalin. Pokok mlebu. Kok mlebu roti berdua. Iya. Kawan mbok. Mlebu. Ayo kok dimoke, Bu iki diwadahi roti. Ayo dikasih ke satu-satu temennya. Enggak, maksudnya kalau udah digunting kasih satu-satu. Kasih potongannya. Udah? Dikasih ke temennya. Yang dipotong bekas lipatannya bukan? Iya, bekas lipatannya. Kok gak banget iki. Kebuanget. Yo ben toh. Tapi harus mau. Ora tau sopan wis. Guru mutu. Bagi berapa nih?
Ya udah sesuai dengan bagi rata. Aku oleh kui, aku oleh iki, aku oleh iki. Oke, siap? Nanti kita mau nge-game loh ya. Antara laki sama perempuan menang mana gitu ya. Siap. Sudah? Tembakau ini. Ayo Mas Hanan pulang Mas. Udah belum? Saya. Kita mau kompetisi. Ini. Biar remi. Oke, sudah ya. Yang perempuan udah belum? Kita mau kompetisi laki-laki sama perempuan. Oke, sudah siap? Ya. Oke. Sesuatu yang ada di tengah-tengah dipinggirin dulu. Ayo, pikirin dulu dantek. Tetap tak gue nih menang uang. Mas Taufik yang kudu. Oke. Namakan Jangan sampai kayak gitu ya foto gua. Ya. Suruh berapa ini? Ya, Terserah. Pokoknya masing-masing membawa. Jadi next si jiwa lo ya, game based learning. Jadi teman-teman tadi memilihnya gambar. Sudah gambar? Siap. Apa yang digambar sudah dipotong? Oke, sekarang kita mau kompetisi, oke? Pertanyaannya yang laki-laki sudah siap belum? siap. Yang perempuan sudah siap belum? Siap. Nah, tugasnya sederhana, kembalikan pada posisi semula. Ayo. Urung kusik. Siap ya, siap ya. Yang laki-laki sama perempuan kembalikan ke posisi semula, oke? Sehingga ini terwujudlah gambar bunga. Yang sini tadi gambar apa? Duit 100. Duit 100, oke ya. Orang tua yuk ngomong. 1, 2, go. Ayo. Siap, yuk. Ani. Masih pada nih. Eh, Kalau nggak ada apa-apa berarti tepinya. Kan merdeka milih dewe, gambar dewe, makan dewe, nyusun dewe. Oh gini. Urung ayo. Lagi. Balik ke liane. Kabur. Ngene wis dadi. Berarti sing pinter lanang kok itu. Sing Itu carry. sing rame ora tak jawab. Aku tak meneng bae. Sing menang gabure. Gambar duit penak. Emang gambarnya apa sih? Wanita terlalu kuat. Sing rame lu ora hijen. Beri hijen oleh. Pak Ais, ini waktunya kami berkata. Oke, Saya itu benar. Hei, biasanya wanita itu selalu benar, ini orang. Nek iki tetep rasa kok. Ini ngomong nih coba nih ngomong. Tak video call, tak video call. Sik. Rasa Mas Taufik. Ayo lho. Iya jadi kak. Kasih baru udah kasih. Ini gambarnya kasih. Jadi sitok ya, Bu. Gambar apa, Bu? Duit 100. Gambar apa itu? Lah kok aku maksudnya Bunga. Jadi Bunga bang. Bunga bang, waduh. Penting lah bunga nih. ayo ruwet. Rasa ngono. Maksudnya Hore oke kalah gitu. Saya akhirnya mengaku. Yang sabar ya, Bu. Sudah Musuh Kurawa. ini laki-laki pemberani di luar.
Nggak tahu. Jadi biarkan di sini baca Aku nggak ikut karena ada ibu. Iya, awak dhewe kabeh berani. Pak Pipit pelero. Resiko bawa bojo. Jadi aslinya yang Jokowi mengeluarkan kata-kata yang di rumah tidak boleh dikeluarkan. Mulai ini kendel omongan yang apa? Berarti udah ya satu aja ya. Ya. Terus ini baru gamenya. Base learningnya murah. Ini loh. Jadi kan learning itu base itu kan dasar. Learning itu kan pembelajaran. Dasarnya pembelajaran itu kan mengenalkan huruf, mengenalkan angka, mengenalkan warna, bentuk sama gambar. Ini kan dasar-dasar ilmu gitu. Sehingga ketika teman-teman mau belajar apa saja, boleh gambar, boleh apa begitu. Nah, kalau gambar kan belum terwujud di situ begitu. Makanya diajak untuk membuat gambar. Akhirnya teman-teman membuat. Sehingga game based learning itu adalah permainan yang mendasari pada ini loh. Satu lagi boleh? Tiga lagi. Apa tiga lagi ya? Apa doain kabeh? Kalau huruf atau angka gimana permainannya? Kalau huruf atau angka? Lah kok nawar? Cuma tanya sih nggak dijawab apa-apa. kalau nggak dijawab ya kejam sih. Orang ngono jawabannya sesuk membayar menaik. Salah gini tekan kene yo. Ya, iya betul. Ya udah. Kita mau belajar yang lainnya boleh. Yang mana dulu nih? Gambar udah. Sekarang yang mana? Angka. Apa? Angka. Angka. Oke. Siap. Mau milih angka berapa dulu? 7. Apa? 9. Satu aja ya. Yang semuanya memiliki imajinasi yang sama no, kuwi. Oke. Satu boleh? Ya boleh. Oke, siap. Boleh satu? Boleh. Oke, udah. Boleh murah kok. Nah, kalau satu kan berarti identik sama apa wes? Satu identik sama apa? Pulpen. Pen, siapa meneh? Ini. Oke, yang nggak usah pakai benda wes biar gampang. Jari. Oke, jari. Oke ya, yuk jarinya diangkat. Boleh. Kan satu. Siap. Sekarang cari botol. Botol satu aja. Oke. Yuk, sekarang diletakkan di tengah-tengah. Satu aja, satu botol letakkan di tengah-tengah. Siap? Oke, angka 1 ya, angka 1 ya. Oke, yuk, semuanya angka 1-nya diangkat. Sudah? Angkat lebih tinggi. Oke, bagus keren. Sudah ya? Ya wis meh ngono tok. Karena yang murah mau. Bekas. Wis murah bekas ya Allah. Oke, yuk semuanya satukan ke botolnya. Dijadikan satu ke botolnya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada yang di tengah. Oke, sudah? Ada yang di atas, jangan di atas semua. Jangan, semuanya di bawah, Nah, semuanya di bawah. Oke. Sudah? Merdeka. Nah, dia diugake. Bisa? Bisa. Gampang. Menang-menang kok itu. Besok kudu menang. Kalau itu kudu menang ya. Sekarang tutup botolnya dibuka, dibalik. Wah, langsung muntah. Ya ora, dibuka tutup botolnya dibuka, dibalik. Oke? Orang ngono kuwi ya, berarti kalau itu memang bener-bener harus institusional. Nah, ngono kuwi. Yuk, satukan lagi. Jarinya satukan lagi. Siap? Gak boleh jatuh ya? Sudah siap lagi? 1, 2. Naik. Kita mah
Wah. Karena biasa. Ternyata pemenangnya wedok lagi. Harus dimenangkan Bu. Kalau lihat tengen ini kok ngewa menang. Karena alam membleki. Aku korban Mas Topik gitu. Ayo lagi. Tunjuknya gini. Oh, siap? Diangkat, jadikan satu lagi. Sekarang di tengah-tengahnya ada ini. Orang botol. Kan nggak ada instruksi kemana? Iya. Kabur ono dipasang ya, Bos. Pasnya matiin dulu ya. Ya. Siap. Tugasnya sederhana, Ki. Dengan angka 1 bisa terangkat. Oh, yes. Mano. Menang lagi. Baleni. Saya bos, diregain memang menasih. Hurenya mana kalau menang hore. Wes ya ditum. Lah iya, aku nek duwe peset tangane stres. Wong ora wis kadang stres. Mending ana pesertane bangane sepijak. Cek. Iya. Yuk, ojo. Ya, siap. Ulangi ya. Enggak usah diulangi. Dari bawah. Ya. Wes menang. Satu. Wes munggah. Menang mana? Wah, itu kok sekali kan. Saya bilang itu saya bantu ya. Burinya mana buri? Gak iso menang menang lagi. Gak karepmu. Burion. Melu mriki napa mriki jane. Kula menyang kula. Kula ngomongane Pak Pipit kula. Intinya, bakal semangat wae. intinya, Ayo, terus. intinya, maksud saya begini. Wes kowe kalah. Kowe kalah, Bos. Kalah harus diburu. Game based learning itu ada pembelajaran mendasar begitu yang dimainkan begitu loh. Pembelajaran mendasar artinya kalau teman-teman punya dasar, misalkan dasar yang ada di kerangka pembelajaran itu kan adalah prinsip pembelajarannya mindful, meaningful, sama joyful. Nah itu kan prinsip dasar. Artinya ketika teman-teman mau membuat permainan yang berkaitan dengan ini begitu, itu jenenge game based learning loh. Jadi punya dasar omongan, dasar obrolan gitu. Nek kita nggak punya obrolan, nggak punya dasar ini, ya sajane teman-teman bisa membuat permainan kayak tadi toh begitu. Kalau mengangkat ini ngono kuwi. Tanpa ada dasar, maka ini kita tidak bisa mengatakan itu game based learning ngono kuwi lho karepe. Jadi permainan ini nanti variannya banyak banget karena kita memiliki dasar-dasar pembelajaran di sini ngono lho karepe. Ya. Nah, bisa dipahami ya? Paham. Secara umum. Jadi kita harus cari base learningnya dulu saat durunge ngegame ngono kuwi. Makanya saya kan tidak mengeluarkan kata-kata awal itu ayo kuwi diangkat ora. Tapi diawali oleh duit angka siji ora. Angka siji ki apa wae ngono kuwi. Sehingga diawali oleh itu ujungnya adalah ngegame ngono kuwi. Nah, kalau kita tidak punya pembelajaran based learning ini, maka dolanannya padha kuwi mau. Sehingga orang IL itu stresnya kuwi mau. Wis sinau terus dhewe sudah membuat buku yang setebal mungkin begitu. Ketemu Pak Pipit, ala mengono regane 8 yuta, 100.000 kene ngono kuwi. Akhirnya kan Bener gitu Pak Pipit.
Orang krungu ana bojone. Mana ana bojone iki dadi ra krungu. Nah itu akhirnya pembelajaran inilah yang runtuh dengan fenomena yang ada begitu. Nah sehingga kata-kata outbound dulu itu kan out of the box, outbound itu kan sajane bukan dari kata outbound toh. Iya, Outbounderize begitu. Jadi bahasanya kan outbound. Outbounderize. Tapi karena wong Indonesia akhirnya muncullah kata-kata outbound. Ada kata-kata syahadatain begitu. Dulu kan namanya bukan sekarang namanya sekaten gitu. Padahal dulu awalnya adalah syahadatain. Tapi karena wong Jawa kangelan ngono kuwi akhirnya sekaten ngono kuwi. Nah, ini juga gitu. Nah, orang Indonesia kan cocokologi ya. Cocokologi itu ilmu yang cocok-cocokan gitu. Akhirnya outbound. Out itu artinya apa? Luar. Berarti pertanyaannya adalah bahasa Inggrisnya out itu apa? Kalau Out. Nah, berarti out itu kan keluar, bond itu hutang, jadi utang keluar ya. Itu dia utangan. Udah utangan. Jadi teman-teman yang melunasi hutang itu kan namanya outbound. Keluar dari bond. Ninggake berarti. Iya. Lah ya bond itu kan batas ya. Jadi keluar dari batas. Akhirnya cocokologi itu mau sajane kan bukan itu, namanya outward boundarize begitu. Sesuatu dulu itu dia itu stres, lalu dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri lewat proses refleksi diri begitu. Akhirnya dia memunculkan kata-kata outbound ngono kuwi karepe dulu. Nah sekarang akhirnya ayo senang-senang ben awake dhewe refreshing ngono kuwi. Akhirnya ngono kuwi. Ya itulah sejarah kayak Prabowo Subianto menjadi Pranowo SE. Apa hubungannya? Beda nasib. Ya nggak usah curhat. Nah, jadi teman-teman ketika lihat dunia outbound itu menarik kan loh. Opening kelas KP dipadake ice breaking, fun game. Ya wis lah rapopo gitu karena ini fenomena yang terjadi dan ketika teman-teman belajar di sini dengan orang-orang ILI kayak begini begitu tidak belajar full game tapi ono ilmune ngono kuwi lho karepe. Oke, wis iki rasa ditekoni ya. Game based learning. Oke, yuk langsung praktek apa ini? Opening kelas aja. Oke. Lah wis sak jam berlalu opening urung mulai. Oh iya. Ini tak openingin. Lah kalian kuwi udah mama kurung ya. Sotone marang kanggo apa, Bos? Hah? Sotone marang kanggo. Ora. Enggak resiko ngisi tuh ngene iki. Belum puas kalau energinya belum terluapkan. Tadi kan baru bayaran. Murah. Nah ngene iki proyek gratisan ya. Ini kembali ke komunitas ya. Ora kena email kok. Oke, nah sekarang teman-teman ambil kertas sama ambil bolpen. Oke. Enggak, sekarang sendiri-sendiri aja. Oh iya. Oke. Itu kan ada kertas kecil-kecil itu aja wis. Itu ora buka ya, Bos. Oh. Nya. Tukeran. Enak tak tapi? Ini matang banget no. Gaya miang. Ora ada ngene dhewe lho iki. Nah, jadi masuk angin kok. Nah, dadak sisa. Jadi satu dan dua apa? Absen. Nggak di pos aja. Nggak di pos.
Udah? Udah. Duwe bolpen ora? Ora. Wis repot iki. Udah nggak bawa diem aja. Aku tuh bolpen ora iki kantong budaya ngono iki. Oh, bolpen. Oh, ada yang jauh lagi tuh dari mana sih? Indonesia. Dari Indonesia. Oke. Sudah? No, nek kurang. Oh, jenenge. Nek kerantane jadi. Ha iki tak rupa wae nang ngene, Mas. An ngangguran. Ora tak rubuke. Kayak kamu jelek BPKB mobil. Ono. Ngene Pak Pipin. Dicek ana Mas Sarun kan kemarin itu. Apa sok ngerti ngono ya? Wes. Halo Eko Patrio. Nah, kan kita punya kesepakatan waktunya main pirang menit iki? 5 menit. 5 menit yo. Berarti kan rasui banget. Pemenang audiennya tergantung sih, tergantung sedikit apa banyak. Tapi kalau pesertanya semakin sedikit, berarti semakin sedikit, semakin wong loro ngono kuwi, berarti opening kelasnya semakin piye? Sama atau apa beda? Makin kagum. Tergantung ada snacknya nggak di situ berdua itu. Nah, kalau pengalaman personal sih ya, pengalaman personal itu sebaiknya teman-teman itu belajarnya berkaitan dengan ngajak ngomong bareng kuwi luwih aman daripada ngomong sendiri. Ya resiko nek ngomong sendiri. Ya, Langsung pakem masalahnya. pengalaman ya. Jadi anak itu peserta atau audien itu kan bisa menangkap apa yang kita obrolin itu tuh seukuran dengan usia. Misalkan nih anak kita ngajar 3 tahun, berarti waktu yang kita obrolin pirang menit? Rata-rata cuma 3 menit kan. Jadi kita ngomong sama anak usia dini, materi apapun 3 menit harus ganti dengan game, harus ganti dengan permainan, harus anak pegang benda ngono kuwi. Kalau tidak, dia punya dirinya sendiri ada 3 hal: kinestetik, audio, sama apa? Visual. Otomatis ketika 3 menit kita berbicara di depan anak usia 3 tahun, dhewe iki wis mulai nih anak kinestetik wis obah tangane. Terus engko nek sing ora gelem ngrungokke ya para dhewe ora ndelok emang ndelokke ngene tok, ning ketika ditekoni ora dong ngono kuwi. Jadi ini awak dhewe ora oleh nganggo basa Jawa ya. Ono wong Bandung jadi ora kita nanti koneksinya. Yang lain ketawa saya bilang. Oh iya. Katanya bisa dari Bandung Mamina saha bisa. Bisa ya, Bun? Bisa. Nah, kita sekarang belajarnya bersama-sama aja karena pengalaman saya itu yang pertama misalkan opening class ngajak ngomong bareng itu tuh yang pertama ngirit waktu. Yang awalnya kita ngomongnya sebenarnya 1 jam jadi main 30 menit gitu. Pengalaman loh ya. Terus pengkondisiannya juga lebih mudah dibandingkan kita ngomong dewe gitu. Nah, sekarang kita kan mau berbicara di depan audien lalu kita melu-melu bareng. Silahkan teman-teman nulis di kertasnya masing-masing gitu ya. Buat 3 kalimat sampai 5 kalimat gitu yang muncul ketika mau ngomong di depan audien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum acara dimulai begitu. Alhamdulillah. Kita semangat gitu. Wes cukup menonton ae. Sekarang teman-teman buat 3 sampai 5 kalimat setelah assalamualaikum ngono wae wis. Kalimat atau Kalimat. Yang bentuknya motivasi boleh, bentuknya instruksi boleh, pertanyaan boleh, pokoknya 3 sampai 5. Rasa oke. Kita tahu bulatnya lah kehamilan. Siapa sing wis? Udah? Siap. Udah berdiri, udah berada di depan, lalu kita bicarakan bareng-bareng. Siap. Yuk, tepuk tangannya kepada yang mau maju. Keren. Karena audiennya anak-anak, kapan anak? Ayo boleh. Oke, nanti dulu Bun.
Jadi kita ngajak bicaranya bareng-bareng aja ya. Jadi misalkan gini, mana tulisannya ini? Nah, tulisannya apa nih? Oke. Apa? Oke, siap. Nah, ikutin kata-kata yang ditulis ya. Jadi pengalaman saya itu kan pengalaman sih. Jadi berbagi pengalaman aja. Semoga nanti teman-teman bisa berbagi pengalaman juga. Jadi kan kaitannya dengan sebaiknya kayak wis tahun delok Raditya itu siapa jenenge? Raditya Dika itu siapa jenenge? Ya Raditya Dika. Jenenge. Nah, dia sebagai apa? Sebagai apa? Komika. Nah, komika. Jadi semua komika itu sebelum tampil wajib nulis. Itu hukumnya wajib. Jadi nek orang nulis dhewe iki gak oleh ngono kuwi. Nah, artinya apa yang diomongin kuwi harus ditulis. Nah, ini juga ada di almarhum Kang Ruri gitu. Ketika dhewe mau outbound pasti nulis sih. Dhewe nulis jadi apa yang disampaikan kuwi pasti muncul begitu. Nah, sekarang kita mau bicara apa yang Bunda tulis itu. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Salam dulu ya. Ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu Guru. Mana rapimu? Ini Ramku. Mana semangatmu? Semangat. Tapi saya medun. Gerakan menipu terus, Bu. Nah, nanti apa namanya? Baiknya ulangi lagi tapi beberapa kali. 3 kali. Assalamualaikum dengan ada yang berbeda. Oke. Ini nanti masuk ke dunianya kasih sapa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu Guru. Jadi pertanyaannya yang respon 1 apa 2? Bunda lihat yang respon 1 apa 2? Satu hanya saya, Bu. Nah, Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana rapimu? Ini Ramku. pertanyaannya Bunda lihat ada yang nggak gerak nggak? Ada. Kenapa dia nggak bergerak? Ya? Tidak respon. Ada istrinya. Biar kita obrol kan kita santai ya. Nah, apa namanya? Harapan kita adalah ketika semuanya bisa bergerak itu kita membuat nyaman. Tapi kalau ada satu yang nggak bergerak, kan kita energinya terpecah nggih. Orang ngene iki ya Allah ora obah. Wah, aku ora tenanan kok ya lagi ngisi misalkan kayak gitu. Sehingga bahasa inilah yang perlu kita sadari. Nah, makanya kata-kata apa kabar itu sebelum muncul apa kabar dimulai dari kata-kata motivasi dulu boleh. Terus sebelum baca itu tuh kita sharing dulu sama teman-teman gitu, maka baru muncul itu. Kayak kita mulai, aku jileh oleh lah. Siap. Apa kabar? Iya pesannya anak. Apa kabar anak-anak? Itu tulisannya apa? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana hatimu? Oke, teman-teman, tanya dulu nih sama semuanya. Yang namanya jawab salam itu wajib opo sunah? Wajib. Nah, semangat, wajib opo sunah? Wajib. Setahu saya wajib. Berarti tapi yang menyampaikan wajib opo sunah? Orang Wajib. yang menjawab Wajib. yang menyampaikan. Nah, oke ya. Berarti kita cari dasarnya dulu bareng-bareng ya. Kalau saya bicara berarti saya sunnah, yang jawab wajib. Oke ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita paksa mereka untuk ngomong. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Itu tadi Berarti- 10 kalimat Kak, tapi Apa? 10
sudah 10 kalimat sendiri. Maksudnya? Yang disampaikan sebelum Anda salam itu sudah 10 kalimat sendiri itu. Bukan, maksudnya Rasa gak emosi. Jadi kan tidak tadi kita bicaranya game based learning ya. Jadi Ya. kan permainan itu adalah permainan kuiki kita akan bicara itu tuh nanti di akhir dulu ya. Jadi misalkan assalamualaikum itu akan dijawab oleh mereka itu tuh dalam bentuk memang dia harus dan wajib ngono kuwi lho. Sehingga di awal itu kita harus ngomong dulu lalu dia melakukan itu ngono lho. Prolog dulu gitu. Nah, kadang kita itu ujuk-ujuk kita langsung assalamualaikum gitu. Ketika assalamualaikum kita lontarkan, ada yang berkata iya, ada yang berkata tidak. Tetapi pertanyaannya boleh nggak tidak berkata? Boleh. Menjawab boleh nggak? Nah, ketika jawab dan tidak disatukan, maka ada yang jawab ono sing ora ngono kuwi. Bisa dipahami ya? Berarti assalamualaikum kuwi ono dasare sik ngono kuwi. Ulangi lagi, Bun. Bu, teman-teman, nek jawab salam kuwi wajib apa sunah ngono kuwi. Siap. Kalau ada ora oleh nganggo basa Jawa, ono Sunda. Teman-teman, menjawab salam itu wajib atau tidak? Wajib. Kalau begitu, sekarang saya akan mengucapkan salam. Kalian harus wajib menjawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya mereka kan ngomong. Oh iya. Dipaksa ngomong karo Bu guru. Ini ada teman yang bisu. Nah, begitu juga ketika bicaranya apa kabar begitu. Ketika bicara apa kabar, lalu kita bicara apa kabar, rata-rata sing do jawab kuwi sebagian tok. Kita coba ya. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Ono sing meneng, ono sing ngene-ngene ki ono kuwi. Karena kita tidak memiliki prolog yang berkaitan dengan begitu. Oke, kalau kau suka AA tria AA. Sehingga apa kabar kuwi sajane game ngono kuwi. Kalau kau suka PP tria PP. Woi, iso ora? Yakin iso? Sekarang huruf A piye? Huruf A, tangannya piye? Tangannya huruf A. Tangannya piye? Disepakati loh ya. Sini lah kok ora sepakat. Sing disepakati huruf A piye? Ngene, piye? Disepakati. Nah, ini bebas, aku memang punya kesepakatan aja huruf A piye? Ya, gini. Ini ya, siap. Kalau kau suka AA tria AA. Apa obah ngono kuwi. Padahal awak dhewe mengarep ngomong apa kabar. Tapi kan mereka kita kasih prolog dulu akhirnya obah kabeh. Terus ini kata-katanya dulu atau kata-katanya dulu? Ya instruksional aja sih. Yang penting kita memiliki prolog yang menjelaskan bahwa apa kabar kuwi penting ngono kuwi. Kayak kalau kau suka AA tria AA. Kalau kau suka PP tria PP. Kalau kau suka AA tria AA. Pertanyaannya jadi huruf apa? A, P, A. Jadi kata apa? Sehingga kita ngajak ngomong, dewe sing ngomong saja ini mengarep ngomong apa. Tapi kan emang apa kabar gitu, ono sing jawab, ono sing ora gitu. Nah, ini namanya bahasa mindful. Mindful ki apa ya? Rasa. Merasakan balik arah meneh ning sakjane awak dhewe mung padha-padha arep ngono kuwi. Ini huruf A, ini P mau piye? A neng ini. A. Terus P ne piye? P ne? Ini, weh. Terus A ne mau piye? Ini. Yuk kita nyanyi yuk. Ini huruf A, ini huruf P, ini huruf A dibaca apa? Dibaca apa? Dibaca apa?
Bersyukur. Nah, ini usah Terima Pak Reti. kasih. Oke. Wis rampung. Assalamualaikum. Bapak-bapak. Oh, wong Bandung ini wong Bandung. Wah, tepuk tangannya sama orang Bandung. Bunda Neti ke sini, Bunda Neti. Wah, nulis apa Bunda Neti? Oh, bentar ini. Oh, ini namanya Bunda Neti. Ini apa namanya? Dulu ketua Himpaudi Nasional. Dulu. Netinya salah. Oh, Neti beda nasib. Kadang pulang kata beda nasi. Kira iso tulis. Baca ya? Kebaca tulisan dokter ya. Baca. Ada yang request dari bahasa Sunda. Oh, siap atunya. Tapi udah dijawab ya. Udah dijawab. Siap. Yuk, pakai bahasa Ya, Sunda. siap. Ya, tapi ini baca ini dulu atau saya presentasi? Nganggo bahasa Sunda langsung. Sunda tapi di sini bahasa Indonesia punya. Enggak apa-apa. Yang penting kita menjawab. Yang penting kita menjawab kuncinya ya teman-teman. Masya Allah, Tuhan Darama. Dama. Pangestu gitu atuh. Pangestu. Asal jawab tadi itu jadi gampang kita. Benar. Kalau ada bahasa Indonesianya kita bilang teng dong gitu ya. Ya, jangan dulu lah, jangan dulu. Ada jangan dulu teng dong gitu ya. Deal. Sakedap. Ayeuna mah abdi bade nepangkeun heula nya wasta abdi nyaeta Neti Android itu kan pada molokong. Aku ngomong semuanya pada Enggak apa-apa kan. Di tengah-tengah. Ada Indonesianya teng dong. Ayo. Kita Masya diskusi lah ya. Allah, alhamdulillah. Kumaha Darama? Alhamdulillah, saya. Upami nami akang tuh saha? Taufik. Oh, Taufik, Masya Allah, pami akang? Rifki. Oh, pami akang? Hanan. Hanan. Pami bunda saha? Risa, Zada. Syada. Bunda? Oh, alhamdulillah. Abdi bingah pisan dinten ieu. Tepang sareng bunda-bunda, sareng yanda sadayana. Alhamdulillah kamari abdi teh dongkap ti aduh liur. Kok jalan ngeliatin tuh? Udah. Belum opening. Ini baru pengenalan. Bagaimana mau menjawab kalau lohok? Bengong, lohok tuh bengong. Paham. Paham. Habis sama dengan jawab. Paham. Yuk. Iya, jadi kan ini kan keinginan dari ini kan harus dijawab ya kan? Betul. Nah, Oke, gitu. monggo. Ini aja dulu atau ya? Oke. Mangga. Nanas sama Mbak, nanas. Mana lagi? Ya baik, Masya Allah. Ternyata di sini auranya aura orang-orang hebat semuanya. Wih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, terima kasih semuanya. Hari ini kita mau bersenang-senang bersama dengan Kapra dan kita semua harus senang-senang, harus happy semuanya. Siap? Siap. Sudah begitu saja kakak? Udah cukup. Ya sudah. Oh, lagi main sini. Kan opening. Sekarang mah bapak-bapak atau bapak? Iya. Teman-teman udah di-share deh. Kita udah nge-share ke grup deh. Apa namanya kaitannya dengan informasi. Wes dibocor dong ya. Food, bunda. Lihat sebelah mana? Toilet bu, di mana? Ke toilet. Pojok. Itu Kang Riki yang mau ke toilet. Silakan diantar. Riki. Lu kerana untuk info Riki.
Oke. Apa lagi? Oke, teman-teman baca di ini deh. Setelah saya dalami begitu, ada kalimat-kalimat pembuka yang nanti itu bisa dipilih. Udah dapat belum? Belum ada yang belum masuk Kak. Tak lepok ini. Ada yang belum masuk. Ada yang belum masuk. Kak Pran, gue ini tanya grup yang mana? Ayo kan Kak Pran masuk dulu. Nah, karena gue ini kan malu mau tanya ke jenengan. Ya wes tak kirim nang grup wi. Nah, oh iya. Kalimat pembuka setelah salam. Ini namanya saya ini maksudnya yang siapa ya ini? Nah, itu ini bahasa setelah salam. Jadi apa namanya? Identiknya dengan tidak usah banyak kata gitu, tapi biasanya kita mengawali itu dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Bukan pertanyaan, boleh pernyataan. Dibaca siji-siji ya. Yang pertama apa? Jadi yang pertama setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Lalu yang jawabannya apa? Selanjutnya adalah bagaimana kabarnya hari ini gitu. Lalu mereka jawabnya alhamdulillah gitu. Terus yang selanjutnya apa? Bersyukur bisa bertemu lagi dengan kalian semua. Selanjutnya terus siap terus. Senang sekali bisa berkumpul dengan teman-teman. Nah, sefrekuensi begitu. Nah, kalau kaitannya dengan ini sudah begitu, nah nanti apa namanya? Sebaiknya begitu kita langsung mengajak teman-teman ada bahasa-bahasa yang itu tuh mewajibkan mereka melakukan itu begitu. Contohnya begini. Teman-teman mau nanya nih sesuatu yang sederhana. Pertanyaannya adab dulu atau ilmu dulu? Adab. Ulangi lagi ya. Adab dulu apa ilmu dulu? Adab. Beneran ya. Nah, berarti kalau adab itu apa? Wajib. Wajib. Terus apa meneh? Sesuatu yang berkaitan dengan gitu ya, sosial emosional. Nah, harapannya nanti ketika itu terjadi, maka sebelum kita belajar kita perlu yang namanya adab, betul nggih? Pertanyaannya adalah punya tangan kanan nggak? Ada berapa jarinya? Hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. Salim sama teman sebelahnya, salim gitu. Jadi sebelum belajar munculkan adab dulu begitu, maksud saya begitu. Oke nggih? Ulangi lagi apa? Adab dulu apa ilmu dulu? Adab. Berarti ilmunya terakhir. Oke nggih? Punya berapa jarinya? 5. Jadi hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Tos kali teman sebelah tos begitu. Ada berapa jarinya? 5. Yuk hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tepuk teman sebelahnya. Gitu. Sehingga ini adalah adab. Saat durungnya teman-teman sinau begitu. Nah, harapannya adalah ketika kita memiliki prolog yang sederhana lalu disepakati bareng, dheweke melakukannya tidak boleh sia-sia ngono kuwi lho. Teman-teman, yang namanya adab apa ilmu dulu? Mereka kan adab. Ya wis, berarti mereka semangat dhewe ngono kuwi. Teman-teman, salam itu wajib apa sunnah? Jawabnya wajib. Ya wis, kita serahkan ke mereka wajib. Gitu. Sehingga ketika bahasa itu wajib, kita kembalikan lagi ke mereka gitu. Nah, kadang kalau kita tidak mengawali prolog itu, maka salamnya itu tidak memiliki energi ngono kuwi karepe. Oke nggih? Pertanyaannya sekarang kita cari dasar-dasar itu. Teman-teman punya pengalaman nggak tentang dasar-dasar itu gitu? Kalau punya, kita sharing. Kayak tadi salam dulu. Adab dulu apa ilmu dulu? Boleh jawab adab. Berarti kita kudu apa? Salim se, kudu apa? Hormat dulu sama yang lebih muda begitu.
Sorry, lebih muda, lebih tua, begitu. Nah, itu kaitannya dengan adab, baru belajar. Nah, ada nggak kata-kata lagi yang teman-teman itu harus kita ikutin, lalu itu jadi gerakan? Honora, punya pertanyaan apa? Ada dasar-dasarnya nggak? Sehingga kita melakukan itu. Biasanya saya membuat itu dan saya mencari itu, begitu. Contohnya lagi ya, teman-teman punya HP ra? Yuk dilihat di Google-nya masing-masing, begitu. An-Najm 43, An-Najm 43. An-Najm 43. An-Najm 43. Nah, kalau kita punya dasar-dasar begini, itu sering dilakukan oleh para pendongeng, namanya PPMI kalau nggak salah. Pernah dengar belum PPMI? Jadi dia itu akan mendongeng begitu, yang memiliki dasar-dasarnya ini, begitu. Sudah? An-Najm 43? Dibaca. Wa annahu huwa adaka wa abaka. Artinya apa? Yang sesungguhnya adalah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Berarti pertanyaannya sing gawe guyu ki sapa? Sing gawe nangis ki sapa? Nah, sekarang teman-teman berapa kali anak tertawa satu hari ya? Diketik aja di Google. Berapa kali anak tertawa satu hari? Berapa kali? Berapa kali? Satu hari. 300 sampai 400. Keren. Jadi anak kecil itu tertawa berapa kali? 300. Orang dewasa berapa kali? 50. Piro. Berapa? Orang dewasa? 50. Orang dewasa berapa? Di bawahnya 15 kali. Nah, 15. Berarti bunda itu guyune meng peng piro? Anak-anak kita gitu, siswa murid kita itu guyune peng piro? 300 kali. Maka kita harus belajar tertawa itu dari orang tua apa dari anak-anak? Anak. Begana anak kuwi wajahe ya fresh ngono kuwi, nek wong tua ya wajahe luwih keriput. Stres mereka. Megane ra tau guyang. Nah, kalau ini kita sudah punya dasar itu, berarti kita boleh mengajak itu dengan tertawa ngono kuwi karepe. Ayo guyang-guyu. Nah, kalau guyang-guyu berarti kaitannya dengan mengajak mereka dengan game tertawa ngono kuwi. Oke? Itu ya. Oke, kita ambil salah satu contoh. Ini yang sering saya lakukan sih. Oke, ulangi lagi. Anak itu tertawa berapa kali? 300 kali. Nah, orang dewasa ping piro? 15. Berarti sing paling oke guyang-guyune anak-anak apa orang dewasa? Anak. Oke, kalau saya bilang 1 jawabnya ha gitu ya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Nah, ini tertawanya anak-anak itu levelnya level 10, maksud saya begitu. Oke ya. Kalau Bu Guru itu levelnya masih level 1, berarti tanda kutip masih menjadi dirinya sendiri dan banyak stresnya. Karena guyune meng 15 gitu ya. Bu Guru. Nah, ini orang dewasa. Trainer juga berarti. Oke, kita coba ya. Siap. 1, 2, 3. 1. 10. Oke, teman-teman semuanya punya hutang. Kurang semangat. Bayar hutang. Bayar cicilan. Bayar SPP. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman diberikan informasi bayar SPP, langsung jawabnya 1H, berarti tandanya uang Serang guyu. lah ya nerang guyu tanda kutip dikit tambah stres. Maka Allah itu memberikan beban yang memang tidak mungkin tidak mampu dibayar begitu. Betul ya?
Ketika mampu dibayar, ke orang guyu tanda kutip berarti Masalahnya sing rangguyu kuwi sing diutangi. maksud saya adalah Sedikit notan makasih. nah teman-teman kalau kita itu punya prolog yang jelas, makanya saya sederhana sih. Kalau ilmu yang sekarang kita hadapi dengan para pembelajar sekarang, ternyata tuh perpustakaan kita adalah HP begitu. Ilmu kita, buku kita adalah HP. Jadi kalau kita mau ngobrol yang jelas, sebaiknya itu di tengah-tengahnya ada HP-nya gitu loh. Ayo saiki gitu loh. Anak jam 4.3. Nah, ini kan mereka yang di mindfulkan, ini bahasanya mindful lagi. Mindful itu menyadarkan gitu loh. Nah, mulai besok teman-teman kalau outbound dengan bahasa ini kelihatannya keren deh. Tapi jangan untuk anak-anak ya. Kalau untuk anak-anak agak berat karena ayo nyekel HP nih, kon nulis apa ya ora mungkin tau. Nah, harapannya nanti kalau untuk orang dewasa. Nah, ini juga bisa dikatakan begini. Teman-teman ketik di HP-nya masing-masing begitu. Asal kata sekolah diketik. Asal kata sekolah. Jadi kalau mau buat opening itu, teman-teman punya dasar prolog dulu, lalu dia meyakini bahwa apa yang saya ucapkan itu benar-benar ono ilmune ngono kuwi. Ada enggak? Asal kata sekolah. Apa? Yang berarti waktu luang atau waktu sekolah. Nah, betul. Jadi sekolah itu bahasa Sanskerta, namanya sekolahe begitu. Artinya apa? Nah, ketika teman-teman berhadapan dengan wali murid, dengan parenting begitu, dengan orang tua yang memiliki anak, maka bahasa ini diluncurkan dulu untuk menyamakan persepsi. Bu, yang namanya sekolah itu tolong diketik di Google-nya masing-masing. Artinya apa? Mengisi waktu luang. Kalau di sekolah ini dengan di rumah, waktu luangnya banyakan mana? Banyakan di rumah. Di sekolah berapa jam? 2 jam. Sisanya 22 jam berada di mana? Di rumah. Berarti guru terbaik itu siapa? Sekolah terbaik ada di mana? Nah, begitu. Sehingga kita kembalikan dulu ke roomnya dulu begitu. Ke jiwanya mereka. Jadi kita nggak disalahin begitu. Nah, ketika ini kita punya prolog yang jelas, nah ketika itu kita nyaman nih, wis kita kembalikan, kita sudah mindful mereka begitu. Mindful itu artinya merefleksi diri peserta ngono kuwi lho dengan bahasa-bahasa ini. Nah, ketika waktu luang yang terbaik adalah di rumah begitu, berarti sekolah terbaik ada di mana? Di rumah. Berarti guru pertama yang terbaik adalah orang tua. Nah, ketika itu sudah dikembalikan 22 jam berarti ada di. Nah, kita harus ngasih solusinya. Nek meng ngono tok berarti piye carane? Nah, kuwi dikasih solusi. Nah, solusinya sederhana. Adik-adik orang tua atau para peserta gitu. Semuanya pegang bendanya masing-masing, terserah benda opo wae sing ditemok dipegang begitu. Yuk semuanya pegang bendanya masing-masing gitu. Cepet temen